Halo, masih dengan saya Ihan Martoyo dari program studi Teknik Elektro UPH. Kita masih bicara soal proses pacaran. Saya masih ditemani oleh Bapak Dr. Yonatan Aditya, Dekan Fakultas Psikologi UPH, dan Ibu Santi dengan background MSc di bidang konseling. Saya ke Pak Yo dulu nih. Jadi di dalam obrolan yang sebelumnya tampaknya intimasi itu yang penting ya di dalam satu relasi. Lalu waktu pacaran tampaknya perlu juga menjadi tempat latihan untuk intimasi ya. Nah, gimana Pak cara-caranya ya pacaran yang baik itu Pak Yo? Nah, itu jadi pentingnya mulai ya di dalam pacaran itu intimasinya itu bisa berkembang enggak gitu. Nah, tadi kan saya mengatakan pertama itu mesti saya itu kan sangat rasional gitu. Tapi kan pasti perlu dilihat kan, loh, ini hubungan ini berkembang atau enggak? Nah, kalau hubungan ini enggak berkembang, maksud saya menikah. Kan juga enggak. Nah, bagaimana supaya membuat hubungan itu berkembang? Saya tahu cocok enggak dengan ini. Nah, itu ya betul yang tadi ditanyakan oleh Pak Ian. Bagaimana sih prosesnya yang baik? Nah, yang baik itu ya diisi dengan apa sih pacaran itu? Kan kalau pacaran itu saya isi cuma dengan nonton bioskop setiap kali ya. Nonton bioskop, makan-makan ya. Pacaran 10 tahun mungkin juga nggak kenal dengan pasangan itu. Atau ya pacarannya itu isinya hubungan seksual gitu. Itu gampang banget kan. Yang membangun intimasi itu susah. Nah, itu nggak akan jalan. Karena hubungan seksual lebih menarik daripada ngomong yang susah-susah. Nah, menurut saya, untuk bisa membangun keintiman itu harus ngomongnya itu personal. Ngomong tentang diri gitu. Yang saya sukai apa, yang kamu sukai itu apa. Jadi saya cerita tentang diri saya. Dan itu akan topik yang nggak akan pernah habis. Nah, kalau pacaran itu tadi ngomong soal politik gitu ya, atau ngomong soal doktrin, ya memang doktrin penting kan ya, masuk doktrin kan penting, doktrin penting. Tapi ya masa tiap kali pacaran ngomongnya doktrin, ini lagi pacaran atau lagi sekolah teologi ya? Kan seperti itu dong. Kan ya bukan berarti saya mengatakan nggak boleh loh ya, ya boleh-boleh aja. Tapi ya jangan tiap kali pacaran ngomong doktrin gitu. Ya harus ngomong tentang diri sendiri, tentang hal-hal personal gitu. Nah, tapi kalau saya ngomong soal ini ya ini sekarang sih ya. Waktu pacaran saya dulu juga nggak terlalu ngerti sih. Seperti ini. Lu Gitu. ngobrolnya doktrin juga ya Pak ya? Ketahuan deh. Itu mungkin itu istri saya ya yang lebih personal daripada saya gitu. Saya ini orangnya sangat nggak personal dulu, sangat dingin banget gitu ya. Jadi anak saya itu yang cewek itu mengatakan untung papi ini ketemu mami. Kalau enggak ini papi single forever. Jadi itu, nah khususnya cowok-cowok ini ya, cowok-cowok ini kan kadang susah dong ngomong itu ya nggak personal, nggak pernah ngomong tentang dirinya. Oh, terutama Jadi, cowok dan terutama orang teknik kali ya, susah ngomong yang personal ya. Itu kenapa tuh ya sebenarnya ya? Apa sebetulnya itu adalah cara untuk memagari diri atau bagaimana ya? Kayak kita nggak mau orang lain kenal kita atau gimana? Jadi kita pakai topik yang sifatnya tidak personal gitu. Ada bubble-nya gitu kan. Tapi ini ada ya penelitian. Kalau cowok dengan cowok memang seperti itu. Tapi kalau cowok dengan cewek itu mungkin beda-beda. Kalau cewek dengan cewek itu lebih personal. Kayak itu kenapa katanya cewek itu umurnya lebih panjang. Karena bisa ngomong bisa curhat gitu. Kalau cowok ketemu cowok itu ngomongnya game gitu paling kalau sekarang. Atau politik ya. Iya. Tapi kalau cowok dengan cewek itu gitu bisa ya? beda. Berarti itu maksudnya karena bentukan culture ya. Karena tidak pernah kalau cowok ketemu cowok terus tanya kamu sukanya apa gitu ya. Langsung. Gitu ya? Langsung ngobrolnya doktrin kebenaran ini bagaimana begitu ya.
Nah, saya coba ke Bu Santi ya. Jadi ini udah ada usulan-usulan nih ya bahwa ngobrol yang personal itu yang bisa membangun intimasi ya. Jadi pertanyaan yang paling basic ya, kamu sukanya apa begitu ya? Apakah betul itu obrolan yang bisa membangun intimasi, Bu Santi? Ini aku kasih usulan tentang proses pacaran yang baik ya. Jadi gimana sih gitu ya kalau pacaran yang baik? Yang pertama itu sama seperti yang tadi Pak Yo udah bilang. Jadi harus ada kayak self disclosure ya di dalam pacaran itu. Jadi menyingkapkan diri kita. Kan kalau kita pengen pasangan itu kenal kita kan cuma kita yang bisa kasih tahu kan. Nggak mungkin ya bisa sih mungkin dia cari informasi ya kalau kita terkenal atau apa ya atau tanya orang. Tapi menurut aku harus ada kalau pacaran yang baik itu harus ada ya penyingkapan diri gitu. Yang pertama lebih intens, lebih otentik dan lebih natural kalau menurut aku ya. Intens itu artinya kamu juga kan sama teman juga ada dong self disclosure dengan teman kan kita juga bisa cerita ya sebenarnya. Tapi kalau di dalam pacaran itu harus ada sesuatu yang lebih deep mungkin ya. Nggak sama dong sama teman gitu ya. Jadi harus ada self disclosure yang lebih intens, lalu juga lebih otentik. Maksudnya otentik adalah harus menjadi diri kita sendiri. Jadi di dalam pacaran itu jangan kayak kita berusaha menjadi orang lain atau menjadi orang yang kira-kira disukai oleh orang itu gitu. Jadi pura-pura seneng nonton action mungkin, padahal kita sukanya drama gitu ya. Jadi menurut saya ada satu penyingkapan yang otentik gitu. Inilah diri saya gitu. Berusaha menjadi diri sendiri gitu. Dan juga harus natural. Maksudnya adalah jadi jangan kayak kita bikin list pertanyaan gitu ya. Jadi apa sih hobi kamu ini? Oh ini terus gitu kita merasa kita udah tahu nomor sepatu. Oke. Bintang sio. Jadi maksudnya sebisa mungkin penyingkapan diri itu harus ada berada di dalam sebuah setting yang lebih alami gitu. Jadi saya langsung bisa bilang, oh cowok gue mah nggak suka gini-gini. Tahu dari mana? Oh karena saya pernah nanya. Bukan, tapi karena saya mengamati gitu. Saya melihat sendiri gitu. Jadi topik-topik itu muncul di dalam pembicaraan sehari-hari yang alami gitu. Bukan yang kayaknya tep kayak interview gitu ya. Jadi itu maksudnya self disclosure lebih intens, otentik dan natural. Kita mengenal cara kerja emosi pasangan kita. Kita mengenal cara berpikir. Kita juga karena kita menjadi diri kita sendiri dengan sendirinya pasangan bisa menangkap ya. Jadi harus cukup peka juga di situ. Menangkap value masing-masing gitu. Makanya juga harus ada kayak disebutnya konflik ya di dalam berpacaran. Karena ada orang yang kayak tadi Pak Yo bilang cuma nonton film aja, mungkin makan ya, jadi nggak pernah berantem gitu ya. Karena waktu di dalam kita bertengkar, kita melihat sebuah pendirian dari pasangan kita dan kita melihat bagaimana kita as a couple menyelesaikan problem di antara kita gitu. Ada mungkin yang modelnya pokoknya kalau saya kesel tutup telepon langsung nggak mau angkat misalnya, nggak mau ngomong sama sekali. Kita jadi kenal ya. Ada orang-orang yang misalnya silent treatment, pokoknya gue nggak mau ngomong sama sekali sama lo gitu. Nah itu alangkah baiknya terjadi di dalam proses berpacaran gitu, supaya kita tahu gitu, oh kamu kayak gini saya nggak suka, boleh nggak kita kayak gini. Jadi ada penyingkapan seperti itu ya, semakin mengenal diri. Jadi ada penyingkapan diri. Itu yang pertama, menurut aku proses pacaran baik itu harus ada kayak gitu. Yang kedua, menurut aku pacaran yang baik itu harus bergerak, evolving ya mungkin ya. Jadi waktu kita berpacaran, waktu kan berjalan ya, harus semakin mengenal diri kita sendiri. Bukan cuma mengenal lawan, tapi di dalam proses kita berteman atau berpacaran itu kita semakin kenal diri kita. Kadang-kadang ada gitu. Waktu kita pacaran, oh gue ternyata kayak gitu ya. Gila, gue nggak aware loh selama ini gitu. Jadi muncul tuh waktu di dalam relasi yang lebih deep dengan pasangan, dengan orang lain, manusia lain, mungkin selama ini di keluarga misalnya lebih dingin ya, begitu ketemu sama pasangan kita lebih terbuka, gila gue ternyata nggak suka ya kayak gini gue. Jadi evolving ya, membawa ada sesuatu yang bergerak gitu, nggak jalan di tempat gitu ya. Semakin mengenal diri, juga semakin mempersiapkan diri kita tuh memasuki pernikahan gitu. Jadi artinya belajar hidup beradaptasi seperti apa. Kalau misalnya dulunya nggak pacaran, kita tidak pernah mempertimbangkan pikiran orang. Bodoh amat. Tapi kalau waktu udah berpacaran, kita harus hidup belajar lebih beradaptasi, ya. Semakin belajar mengasah berempati, ya. Jadi ibaratnya semakin marriageable gitu ya. Semakin lama pacaran, kita semakin marriageable nih, saling mengasah. Pacaran tuh jadi arena ya untuk melatih diri. Jadi artinya kalaupun sampai nggak jadi nih sama orang ini, ya nggak apa-apa, kita udah kayak benefiting each other ya. Lu udah jadi makin marriageable, gue makin marriageable gitu, kayak mempersiapkan untuk pernikahan yang nanti, nggak harus sama dia gitu. Jadi itu berarti proses pacarannya itu membuat kita menjadi satu
pribadi yang lebih baik, lebih siap gitu memasuki pernikahan dengan siapapun gitu. Nah, yang ketiga yang bisa aku pikir juga mungkin proses pacaran yang baik itu harus ada kayak menghormati boundaries ya, harus respecting boundaries gitu. Bisa boundaries dari diri kita, boundaries dari pasangan kita, atau juga bisa boundaries dari pacaran itu sendiri. Jadi menurut aku pacaran yang baik itu harus bisa ada boundaries, bisa dibedakan dengan berteman, ya, maksudnya nggak boleh kayak TTM atau HTS gitu kan. Jadi harus ada boundaries ya. Ini kami berpacaran, ada definisinya gitu. Dan juga itu bukan perkawinan gitu. Jadi kalau aku nggak setuju, misalnya dalam berpacaran itu udah tidur bersama, ya berarti apa bedanya kamu sama menikah? Nah, atau juga ada yang pasangan yang sangat mengatur, ya terlalu lebur gitu ya, yang istilahnya kayak terlalu bucin ya. Jadi kayak kamu tidak bisa menjadi diri kamu sendiri, ada boundaries yang dilewati gitu. Jadi aku rasa kalau pacaran yang baik itu harus bisa dibedakan dengan relasi lain, relasi dalam pernikahan. Identitas masing-masing orang juga tidak boleh terlalu lebur ya. Tetap masih ada boundaries-nya dibedakan dari apa yang relasi di dalam pernikahan gitu. Mungkin itu ya yang aku terpikir, pasti nggak lengkap-lengkap banget, tapi mungkin 3 itu sih. Oke, saya ke Pak Yo lagi nih. Pak Yo ada komentar Pak, silakan Pak. Saya setuju sih, cuma saya mau menambahkan ini yang tadi juga. Kan tadi untuk menjadi intim itu kan perlu ngomong hal personal, perlu self-disclosure gitu ya. Tapi itu kan perlu hati-hati juga kan. Itu kan ada waktunya gitu. Ya, Nggak waktu pertama kali kenal, saya sudah cerita segala macam gitu kan. Ya, betul. Itu bahaya banget kan. Karena ini ada 2 macam bahayanya sih. Saya sudah ngomong hal yang personal yang jelek-jelek tentang saya gitu ya. Yang nggak selalu personal itu jelek-jelek kan, nggak selalu. Ya. Tapi kan termasuk itu, no? Baru kenalan saya sudah ngomong hal jelek-jelek itu. Kalau putus, dia sudah nyobain kemana-mana. Ya saya rugi, no? Atau yang kedua juga, loh, ini baru kenal, loh, belum dekat hubungannya. Ternyata ini jelek banget ya. Sudah pernah gini. Ya nggak jadi. Ya, betul. Jadi kan itu perlu strategi juga gitu. Kan katanya itu kan membuat kita jadi vulnerable gitu. Jatuh cinta itu seperti itu, no? Ilustrasinya ini mungkin saya lupa ya. Jadi seperti memberi peta ke pasangan kita itu. Peta di mana dia itu bisa menyakiti kita yang paling sakit. Yeah. Dan silet untuk menyakiti kita. Nah, itu harus jadi vulnerable begitu kalau memang mau pacar yang benar. Dengan ngomong hal yang negatif, diri saya seperti apa. Loh, itu kan bisa membuat pasangan itu menyakiti saya paling dalam. Karena dia tahu kelemahan saya di mana. Tapi ya, cuma itu caranya satu-satunya untuk membuat ini semakin dekat. Nah, karena itu perlu hati-hati. No? Sejauh mana sih saya bisa mempercayakan diri saya ke dia? Jangan ke semua orang, rugi saya. Jadi itu perlu dites dikit-dikit tuh. Ya, kalau itu segini, yang saya maksud dengan penyingkapan dirinya harus alami. Jangan hari pertama langsung ibaratnya kan kasih tahu semuanya gitu kan, jadi nggak alami, jadi aneh gitu. Jadi harus kalau sudah diberi sedikit, ternyata dia bisa dipercaya, saya tambahin lagi gitu kan, tambahin lagi. Orang ini bisa dipercaya nggak ya? Iya betul. Kalau nggak, konyol banget saya mempercayakan semuanya, udah saya serahkan nih ke orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Wah, itu mencari mati, mencari penderitaan. Tapi saya setuju itu yang diomongkan Santi. Itu cuma ya perlu hati-hati yang sama itu sih. Jadi penyingkapan dirinya itu harus alami ya. Jadi kayak dirasakan wajar gitu, organically. Jadi jangan kayak, sini hari pertama kita pacaran, duduk lu harus tahu semua masa lalu gue gitu. Enggak juga, itu kan nggak alami dong ya. Iya. Nah, jadi harus ada, ya itu kayak bergerak lah. Jadi semakin lama mungkin semakin trust-nya makin tumbuh. Jadi terjadinya nggak langsung pada hari pertama gitu, itu malah nggak bagus ya, aku rasa ya, kalau nggak alami dulu malah nggak sehat kayaknya. Dan itu yang membuat karena ada risiko itu, nggak semua orang mau terbuka. Iya betul. Nggak semua orang mau terbuka karena dia nggak mau disakiti. Iya.
Dan atau nggak mau juga orang jadi lari gitu ya. Iya. Tapi ini gambaran cinta yang diberikan oleh Pak Yonatan ini sangat eksistensial ya. Jadi mencintai adalah kesediaan untuk disakiti. Iya. Begitu ya. Karena begitu membuka diri, dia nanti jadi mahir menyakiti kita. Dan mencintai itu sebagian juga adalah walaupun saya tahu bagaimana menyakiti kamu yang paling sakit, tapi saya memilih untuk menyenangkan kamu daripada menyakiti kamu, begitu ya. Ini rasanya definisi cinta yang mendalam dan indah ya, dan menakutkan pada saat yang bersamaan ya. Sehingga self disclosure itu jadi punya risiko ya, untuk disakiti ya. Nah, jadi kalau self disclosure itu sulit ya, apakah bisa misalnya kita coba, saya pelan-pelan ke Bu Santi ya, bisa kita coba dengan observasi yang sangat kuat. Ya, jadi katakanlah orangnya self disclosure itu kan punya banyak hambatan ya. Kalau dia nggak kenal dirinya dia sendiri, dia juga nggak bisa mengatakan justru ya apa saya ya. Terus juga ya itu ya, kita tuh jaga-jaga ya, ada courtesy begitu ya, karena nanti saya disakiti begitu ya. Nah jadi kalau nggak bisa self disclosure, kalau saya pengamatan aja misalnya dia sama orang tuanya, itu tadi Pak Iyo kan usulannya di klip sebelumnya, relasi dengan orang tua itu attachment itu jadi penting gitu ya. Terus kita pacaran ngajak orang tua, terus kita amati aja ngomongnya sama mamanya gimana begitu ya. Itu bisa working nggak ya untuk pengenalan, Bu Santi? Oh ya, working banget dong. Kalau saya dulu justru sebelum mau pacaran, biasa saya malah suka senang gitu kalau misalnya bisa diajak kenal dengan keluarganya gitu. Karena menurut saya orang itu menjadi diri sendiri mungkin di dalam keluarganya, walaupun belum tentu juga ya. Jadi mengambil beragam konteks gitu. Jadi kalau berpacaran itu kalau bisa supaya lebih kenalnya lebih alami, harus punya relasi itu dalam beragam konteks. Jangan cuma di bioskop dan di restoran misalnya. Latar belakangnya ya, backgroundnya harus banyak, mungkin di keluarga dia ya, atau mungkin di dalam organisasi-organisasi ya, kalau misalnya di pelayanan atau dan sebagainya. Jadi kita melihat dia di beragam konteks, berbagai kemungkinan, kita melihat cara kerja emosi dia. Dan kalau kita mengamati dia di keluarga, itu juga suatu kesempatan ya untuk kita menjadi mirror buat orang yang kita kenal. Misalnya dia nggak tahu kayak tadi Pak Ayhan bilang, kita bisa bilang, oh lo ternyata kalau di keluarga lu agak lebih diam ya gitu kalau gue perhatiin. Itu kan sesuatu yang mungkin bisa, oh iya ya gue begitu ya gitu. Jadi bisa memperkaya ya, dia juga mungkin semakin kenal diri dia. Ya loh, gue perhatiin tadi lu kayak gini-gini loh. Biasa kalau gue liat lu di sekolah nggak begini misalnya, atau gue liat lu di mana, lu nggak gitu loh. Jadi kalau saya rasa ya artinya mengenal itu kan alami, jadi nggak selalu harus ditanya lalu dijawab gitu. Kita bisa juga dengan cara-cara seperti itu. Saya rasa malah lebih bagus ya, lebih memperkaya gitu. Kita makanya jadi kalau pacaran yang baik itu kita juga semakin mengenal diri kita gitu. Kadang-kadang saya juga bisa misalnya pasangan saya marah nih, saya bisa bilang, oh kamu sebetulnya bukan marah karena itu, kamu lagi begini aja, kamu gelisah, sebenarnya kamu bukan marah sama aku gitu. Bisa seperti itu gitu. Oke, saya pertanyaan sama kepada Pak Ayo ya. Tadi kalau ada risiko untuk disakiti ya, bagaimana cara memberanikan diri untuk bisa disakiti, Pak Ayo? Nah, itu kan ya kembali ke orang itu ya. Dia itu merasa aman dengan dirinya atau enggak. Kalau dia merasa aman dengan dirinya, ya dia tidak akan lebih mau untuk terbuka. Karena itu perlu relasi yang baik dengan orang tuanya kan. Dia merasa disayangi oleh orang tuanya begitu. Jadi dia lebih mau untuk terbuka karena dia merasa oke dengan dirinya. Dan kalau kita misalnya sebagai orang Kristen begitu, ya merasa saya udah diterima kok oleh Tuhan. Jadi dia merasa lebih secure. Karena itu dia lebih mau terbuka, mau ngomong tentang hal negatif dengan dirinya. Karena apa? Loh, karena hal negatif itu pun sudah diterima oleh Tuhan. Jadi itu lebih membuat dia lebih bisa terbuka, mau ngomong tentang hal negatif. Nah itu kan tergantung juga orang tuanya begitu nggak sama dia. Jadi itu kan kebiasaan-kebiasaan begitu. Nah kalau soal pengamatan, ya itu saya setuju sih. Tapi kan itu kan membantu saya ya untuk lebih mengenal
pacar saya dari pengamatan itu. Tapi ya mau nggak mau, yang namanya self disclosure itu dari orangnya. Kalau saya tahu tentang dirinya dia sangat baik, lebih baik dari dia mengenal dirinya, lalu ngapain? Apa gunanya juga buat saya? Nah, itu kan ada ini sih. Ini C.S. Lewis lagi, dia mengatakan kalau pingin tahu harimau itu lihatnya di kandangnya. Jadi perlu dilihat gimana sih kalau cowok, bagaimana ya papanya itu memperlakukan mamanya. Bagaimana pacarmu itu, pacar cowok itu memperlakukan mamanya dan adik ceweknya. Ya nanti kira-kira dia memperlakukan kamu ya seperti itu. Nah kira-kira, jadi itu perlu banget untuk melihat dia di kandangnya, di rumahnya. Kalau masih pacaran kan biasanya baik-baik aja tuh. Tapi kalau dia sadis sama mamanya, wah kemungkinan nanti setelah menikah akan sadis juga dengan kamu. Jadi kasihan dong ya kalau gitu dari yang keluarganya nggak benar, gimana ini? Ya besar kemungkinan pattern itu berulang ya, jadi memang harus diproses ya. Harus diproses dulu. Ya nggak berarti kalau keluarganya jelek nanti dia akan jelek, ya nggak selalu. Ya. Tapi paling nggak dia aware gitu, ada risiko itu dan mau memperbaiki diri. Dan tadi rumusan untuk supaya bisa ada security untuk self disclosure itu penerimaan ya, kata Pak Yo ya. Yang kita latihan di dalam komunitas orang beriman, tetapi juga mungkin kalau pasangan itu menunjukkan penerimaan itu yang tulus terhadap diri kita, itu akan memudahkan self disclosure itu. Ya. Benar banget. Oke, saya selalu memberi nasihat begini loh ke murid-murid saya itu. Kamu itu kan punya teman ya. Lah, jadikanlah temanmu tuh teman-teman yang baik ya. Kamu tuh jadi teman yang baik, bisa memberi penerimaan. Jadi latihan itu kan ini relasi tuh. Kan nggak bisa saya cuma baca buku itu lalu sama perbaiki diri, nggak bisa. Karena awalnya dari relasi. Jadi saya harus belajar itu dari relasi. Jadi kalau memang keluarganya berantakan, ya cari kelompok kecil yang baik, yang bisa saling menerima. Yang sehat gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi itu saya mulai bisa membuka diri. Oh ya, ternyata saya membuka diri itu saya diterima ya. Dari situ baru bisa memperbaiki kan. Iya, betul. Jadi self disclosure itu membutuhkan satu ruang yang aman dan juga nyaman ya. Baru jadi itu saling keterkaitan ya. Jadi semakin kita keluar, oh ini aman nih, ada penerimaan, kita lebih berani lagi untuk disclose. Dan di dalam relasi yang demikian lama-lama kita ada healing begitu ya kalau kita terus berproses. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi, banyak sekali usulan yang baik Pak Yonatan Aditya dan Ibu Santi. Kita akan ketemu lagi di dalam topik-topik obrolan yang lain. Selamat malam. Malam.